Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang masalah lingkungan kota. Eh, Kelompok kami terdiri dari saya, Ardi Maulana Rizky, dan teman saya, Muhammad Nabila Silmi. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pencemaran menjadi polemik dalam perkotaan, menjadi ketidakharmonisan antara kebutuhan keindahan lingkungan dengan tindakan masyarakat perkotaan yang mementingkan diri sendiri dan kenyamanan diri sendiri tanpa melibatkan kepentingan lingkungan. Pencemaran menjadi hal-hal yang perlu dikhawatirkan di dalam perkotaan, tak hanya cuma perkotaan. Dalam kehidupan manusia itu pencemaran itu semakin lama semakin terus banyak dan tidak henti tentang pencemaran tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia harus penting harus memikirkan tentang adanya solusi-solusi dari pencemaran tersebut. Karena pencemaran ini adalah penyakit dari bumi kita yang kita tempatin ini, sehingga dari pencemaran ini kami manusia atau sebagai mahasiswa tidak ingin pencemaran yang ada di bumi ini semakin lama semakin banyak, dan kami ingin mencari solusinya dari pencemaran tersebut. Untuk yang pertama itu ada pencemaran air bersih. Di daerah perkotaan, pencemaran air bersih umumnya disebabkan oleh perilaku penduduk yang membuang sampah ke sungai dan membuang limbah industri yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Inilah bentuk-bentuk dari contoh-contoh pencemaran air bersih. Pencemaran air bersih yang ada di sungai banyak sekali dampak-dampaknya. Salah satunya itu adalah banjir. Banjir menjadi sesuatu bencana yang disebabkan sebagian besar itu adalah disebabkan oleh manusia. Ambil contohnya itu di Jakarta. Sebagian banjir-banjir yang ada di Jakarta itu adalah karena luapnya sungai-sungai yang ada di Jakarta. Karena adanya apa? Selain adanya over air yang banyak akibat hujan, kita juga tidak pungkiri bahwa banyak juga sampah-sampah yang ada di sana. Sampah-sampah yang ada di sungai tergenang, sehingga air-air yang ada di sungai itu semakin lama semakin menguap dan masuk ke daerah pemukiman. Namun dengan adanya banjir di Jakarta tidak dipungkiri bahwa tidak hanya pencemaran air di sungai saja. Banyak sekali polemik-polemik ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Selain dari pencemaran air, adapun karena tata letak kotanya yang tidak sesuai ataupun yang tidak memadai, adanya overpopulasi sehingga masyarakat banyak membangun pemukiman baik itu di daerah di pesisir sungai melainkan di daerah di pesisir yang ada di pantai. Nah, pencemaran air bersih ini menjadi sesuatu yang paling fatal ataupun menjadi sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia. Karena kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan air. Apabila kita tidak mendapatkan air bersih, kita kesulitan untuk mandi, kita terserang banyak penyakit kulit dan lain sebagainya. Maka dari itu pencemaran air ini sangat penting, harus kita cari solusinya dan bagaimana gitu. Selanjutnya ini adalah pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar minyak yang dipergunakan sebagian penggerak bagi kendaraan, sistem ventilasi mesin, dan yang terutama adalah buangan dari knalpot hasil pembakaran bahan bakar yang merupakan pencampuran ratusan gas dan aerosol menjadi penyebab utama keluarnya berbagai pencemaran. Nah, pencemaran udara juga menjadi sesuatu hal yang paling berbahaya untuk saat ini. Saat ini walaupun teknologi semakin lama semakin maju, namun pencemaran udara itu semakin lama semakin berbahaya. Salah satunya itu adalah banyak sekali di Indonesia ini kendaraan-kendaraan yang bisa merusak adanya kualitas udara. Terutama contohnya itu ada di Jakarta. Kenapa saya ambil di Jakarta? Karena di Jakarta ini adalah letaknya ataupun populasinya yang sangat banyak, sedangkan lahannya itu sangat dikit. Maka dari itu tidak heran bahwa banyak sekali kendaraan yang ada di Jakarta. Maka dari itu kita juga tidak heran dong kenapa Jakarta ini banyak sekali kemacetan. Dari kemacetan itu yang bisa kita ambil dari materi ini adalah apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran udara. Pencemaran udara itu menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota yang paling tidak bersih kalau misal kita bandingin adanya kualitas udara. Nah, itulah yang harus
Nah, dari itulah yang pencemaran udara yang penyebab dari pencemaran udara tersebut. Selanjutnya, kalau misal kita tanya cuma kendaraan, banyak sekali pabrik-pabrik yang memang mengeluarkan asap ataupun mengeluarkan uap. Nah, dari hal itu, banyak sekali udara-udara yang semakin lama semakin buruk dan juga kualitas itu semakin jelek gitu. Namun, memang banyak sekali adanya alternatif dari adanya bahan bakar kendaraan tersebut. Salah satunya itu adalah adanya motor listrik, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu, dari alternatif itu, semoga kedepannya pencemaran udara ini semakin lama semakin berkurang. Namun namanya alternatif tidak semuanya itu baik saja, namun ada beberapa kekurangan dari alternatif itu yang mungkin dapat mencemari adanya kualitas baik itu air, udara, dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Untuk yang selanjutnya itu adalah pencemaran. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah, maaf ini harusnya pencemaran air sungai ya. Untuk pencemaran air sungai ini, adanya sistem buangan air limbah yang tergolong buruk, saluran pembuangan air limbah, dan intensitas penggolongan air limbah, serta kepemilikan jamban pada masyarakat sekitar sungai yang kurang memadai akibat kualitas air sungai turun. Nah, jadi pencemaran air sungai ini nggak hanya cuma buang sampah sembarangan saja, namun ada beberapa tempat-tempat ataupun tempat tinggal yang ada di bantaran kali, mereka membuang limbah ataupun membuang air kotoran ataupun membuang hajat itu ke dalam sungai. Maka dari itu air sungai itu semakin lama semakin tercemar. Sehingga kualitasnya itu bukan kualitas air bersih lagi, melainkan kualitas yang tidak cocok ataupun tidak disarankan digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Karena air-air yang ada di sungai yang sudah banyak tercemar itu menyebabkan adanya penyakit-penyakit yang sangat serius kalau misal kita biarkan begitu saja. Terutama penyakit-penyakit kulit serta lain sebagainya. Ada pun penyakit diare kalau misal kita minum air sungai tersebut dan lain sebagainya. Nah, enggak hanya kualitas air sungai tersebut, habitat-habitat yang ada di sungai pun semakin lama semakin terancam. Sekarang mungkin di Jakarta sungai-sungai itu tidak mungkin hanya ikan-ikan yang bertahan saja yang hidup di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Salah satunya itu adalah mungkin ada ikan sepat kalau kalian tahu, terus juga ada ikan sapu-sapu dan lain sebagainya yang memang habitatnya itu dia bisa bertahan di daerah-daerah yang kotor gitu. Namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa semakin airnya semakin kotor, habitat-habitat yang ada di sungai itu semakin lama semakin tidak ada. Bahkan sungai-sungai yang ada di Jakarta itu hanya sebatas sungai saja, tidak ada habitat-habitat yang ada di dalam tersebut. Nah, dari hal itu yang saya tahu, yang saya pahami dari keadaan sungai sekarang Pemprov DKI Jakarta sekarang itu terus mengencar adanya penjernihan ataupun perbaikan kualitas air bersih. Salah satunya itu meraup sampah-sampah yang ada di sungai, sehingga dari hal itu semoga menjadi sesuatu hal ataupun menjadi solusi yang sangat baik, terutama di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Selanjutnya, permasalahan pemukiman jangka pendek. Permasalahan pemukiman jangka pendek. Pemukiman jangka pendek itu adalah pemukiman yang tidak tetap. Maaf. Untuk materi ini mungkin dijelaskan oleh Nabila Silmi. Kepada Nabila Silmi. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah permasalahan pemukiman jangka pendek, yang salah satu permasalahan yang sering ada pada suatu perkotaan, khususnya di Indonesia gitu. Nah, pemukiman jangka pendek, slide selanjutnya,
Nah, permasalahan pemukiman jangka pendek ini merupakan pemukiman penduduk yang kurang memadai gitu kan dari segi bangunan ataupun lingkungannya gitu kan. Ataupun bisa disebut sebagai minim fasilitas gitu. Artinya ketika kita melihat suatu perumahan ataupun pemukiman jangka pendek ini, kita bisa melihat ataupun secara sadar gitu kan menyimpulkan bahwa suatu pemukiman itu disebut sebagai tidak layak gitu kan, ataupun ya tidak layak gitu kan dikatakan sebagai suatu pemukiman yang seharusnya gitu. Nah, keadaan ini kan ketika melihat suatu pemukiman ataupun perumahan jangka pendek ini, kita lebih sering melihatnya suatu pemukiman yang kumuh gitu kan, tidak ada fasilitas yang lengkap gitu, ataupun ketika fasilitas itu tidak disediakan. Nah, adapun dari perumahan jangka pendek ini kan sering adanya suatu permasalahan di mana ketika si suatu bangunan didirikan itu tidak ada pelegalan ataupun tidak ada, biasanya kan suatu bangunan itu suka ada surat-suratnya gitu kan, ataupun secara legalitasnya gitu kan, ada surat-surat tertentu. Ketika pemukiman di perumahan gitu kan, pemukiman ketika didirikan suatu bangunan itu kan biasanya gitu kan, kebanyakan di perumahan jangka pendek ini kebanyakan tidak memiliki surat-surat tertentu gitu kan, sehingga tidak resmi bisa dikatakan sebagai pemukiman gitu kan. Artinya tidak layak karena tidak ada izin gitu kan dari pemilik tanah tersebut. Pemukiman jangka pendek ini menjadi suatu permasalahan yang memang masih ada gitu kan sampai sekarang gitu kan. Terutama jelasnya memang di perkotaan gitu kan. Karena pemukiman ini kan disebutkan sebagai tadi juga yang disebutkan Adi gitu kan, karena populasi gitu kan. Contohnya di ketika populasi manusia itu banyak dan juga semakin meningkat, tetapi lahan gitu kan, lahan dari pemukiman ataupun lahan yang menjadi kebutuhan populasi manusia itu sendiri terbatas gitu kan, sehingga dalam segi pemukiman itu kan membludak ataupun juga melewati batas, sehingga terjadilah masalah yang seperti ini, salah satunya gitu kan, adanya perumahan jangka pendek. Ketika mayoritas masyarakat yang ada di perumahan jangka pendek ini memang kebanyakan atau memang populasi masyarakatnya gitu bukan dari masyarakat pribumi kota tersebut, tetapi karena adanya suatu perpindahan penduduk gitu kan dari desa ataupun dari luar kota gitu kan, yang pindah ataupun bertempat tinggal di daerah tersebut. Pada alasannya mungkin memang banyak gitu kan, salah satunya memang karena ekonomi gitu kan. Ketika mereka pindah ke kota tersebut, mereka menginginkan suatu peningkatan kualitas ekonomi yang baik gitu kan. Itulah yang mereka harapkan, tetapi kelihatannya memang terlihatnya gitu kan pada kebanyakan tidak ada yang sesuai dengan harapan gitu. Kebanyakannya gitu, tapi juga ada banyak juga yang suksesnya gitu. Ketika kita melihatnya suatu masalahnya saja gitu. Nah, ketika pendatang ini datang gitu kan, mendirikan ingin meningkatkan kualitas ekonomi, tetapi tidak memiliki tempat gitu kan, tidak memiliki rumah untuk kembali gitu kan dari kegiatannya, maka ketika pendirian bangunan ataupun rumah-rumah tersebut, kebanyakan memang mereka itu tidak terlalu memikirkan gitu kan. Maksudnya tidak terlalu memikirkan itu bagaimana untuk kedepannya gitu kan di lingkungan yang mereka tempat tinggali itu kan, sehingga mereka itu secara sadarnya gitu kan, mereka mendirikan rumah saja gitu kan, tidak memikirkan keberlanjutan dari lingkungan tersebut, sehingga banyaklah gitu kan terjadi masalah-masalah di perkotaan dari perumahan jangka pendek ini. Nah, ketika kita bertanya gitu kan, apakah ada peran dari pemerintah gitu kan? Peran dari pemerintah gitu. Kebanyakan kan ketika kita membicarakan suatu permasalahan di tentang masalah negara, tentang masalah kota, tentang masalah desa, kebanyakan kita kan bertanya tentang apakah ada peran pemerintah, adakah peran pemerintah gitu. Salah satunya untuk permasalahan seperti inilah gitu kan, dengan jauh-jauh gitu kan. Memang
banyak gitu kan. Ada peran-peran tersebut sudah dipenuhi oleh pemerintah kan, yang seharusnya gitu kan kita ketahui gitu. Ada peran-peran pemerintah untuk menangani suatu masalah-masalah yang ada di perkotaan khususnya gitu. Pemerintah seharusnya pemerintah itu kan memang sudah ada memberikan larangan gitu kan kepada masyarakat khalayak umum gitu untuk mendirikan suatu bangunan ataupun perumahan jangka pendek khususnya di Indonesia gitu kan, dan juga di kota Jakarta gitu kan. Maka ketika kita melihat gitu kan di berita-berita, ketika ada kata ataupun kalimat perumahan jangka pendek ataupun pemukiman disebut pemukiman kumuh, ada peran pemerintah ketika melakukan pergusuran kan gitu kan, ketika di berita-berita melakukan pergusuran gitu. Seharusnya saya melihatnya secara sudut pandang pengamat gitu kan, bukan secara sudut pandang dari pemerintah, bukan sudut pandang dari masyarakat itu sendiri, tapi sebagai pengamat gitu kan, memang kita memang seharusnya belajar gitu kan. Nah, dari pemeran pemerintah itu sebenarnya gitu kan bukan seharusnya kita kontra gitu kan terhadap keputusan tersebut, tetapi juga ada masalah dari masyarakat itu sendiri gitu kan, ketika masyarakat itu tidak melakukan ataupun tidak menghiraukan gitu kan peran ataupun larangan ataupun saran-saran dari pemerintah, sehingga terjadilah masalah seperti ini gitu kan, sehingga kebanyakan sih mereka itu menyalahkan pemerintah gitu kan, tetapi pada dasarnya gitu kan itu adalah akibat ataupun ulah mereka sendiri gitu kan, yang tidak menghiraukan peringatan dari pemerintah. Nah, adapun selanjutnya solusi gitu kan. Ada beberapa solusi yang secara kompleks atau secara sedikitnya gitu kan, belum secara sedikitnya gitu kan, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan gitu kan untuk masalah perumahan jangka pendek ataupun disebutnya sebagai pemukiman kumuh ini gitu kan. Nah, salah satunya adalah pemindahan tempat tinggal masyarakat yang di pemukiman ini ke tempat yang lebih memadai dan lebih nyaman, ataupun ke tempat yang lebih lengkap fasilitasnya gitu kan. Dari peran pemerintah memang sudah ada gitu kan, ketika contohnya di DKI Jakarta gitu kan, adanya suatu pemukiman rusunawa, ketika masyarakat di perumahan jangka pendek ini dipindahkan gitu kan ke fasilitas yang lebih memadai, sehingga pemukiman jangka pendek ini bisa diselesaikan gitu, maksudnya di daerah tersebutnya gitu kan, sedikitnya gitu kan bisa diselesaikan gitu kan, sehingga masyarakat bisa lebih bisa hidup lebih layak gitu kan, dengan adanya pemukiman ataupun lahan untuk bertempat tinggal yang baik gitu kan, ataupun bisa disebut sebagai baik gitu kan, secara teorinya baik gitu kan, atau layak huni gitu kan pemukiman tersebut. Yang kedua itu ada perenovasian pemukiman yang tadinya jangka pendek menjadi jangka panjang. Ketika pemukiman tersebut memang pada dasarnya itu baik ataupun bisa gitu kan diusahakan menjadi suatu pemukiman yang layak, tetapi ketika ada masalah seperti ini, adanya suatu masalah dalam persuratan ataupun kelayakan dari strukturalnya gitu kan, dalam persuratan biasanya gitu kan, ketika pemukiman didirikan dan sebenarnya layak untuk dihuni gitu kan pemukiman tersebut, tetapi tidak persuratan, tentu saja pemerintah tidak akan tinggal diam gitu kan ketika ada masalah tersebut, sehingga adanya suatu solusi di mana pemecahan masalah ini diselesaikan gitu kan secara antara kedua belah pihak, antara masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah gitu kan, bernegosiasi, ataupun pemerintah juga menyediakan sarana untuk supaya si masyarakat itu gitu kan bisa memiliki persuratan tersebut, sehingga mereka tidak perlu pindah ataupun tidak perlu diusir gitu kan dari tanah tersebut, dan bisa tetap menghuni perumahan tersebut. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas umum seperti MCK.
Nah, meskipun disebut sebagai fasilitas umum, tetapi MCK ini menjadi suatu fasilitas yang seharusnya memang penting gitu kan, menjadi poin penting dalam suatu perumahan di jangka pendek ketika disebut sebagai jangka pendek. Gitu. Nah, dalam fasilitas umum ini kan dalam segi MCK ini ketika ada permasalahan yang sebelumnya gitu kan tentang air bersih gitu kan. Jadi kembalinya kepada permasalahan sulitnya air bersih. Ketika air bersih tidak ada gitu ataupun sulit dijangkau, sulit dipenuhi untuk kebutuhan masyarakatnya, meskipun ada MCK itu kan tidak akan terpenuhi gitu kan ketika suatu pemukiman itu disebut layak sebagai suatu pemukiman gitu. Nah, selanjutnya, adalah pemecahan masalah perkotaan secara struktural. Nah, kalau dipandang sebagai kerangka secara strukturalnya gitu kan, kita melihat berbagai solusi gitu kan dari peran-peran pemikir gitu kan, dari peran-peran pemikir ataupun disebutnya pengamat sosialis gitu kan, meskipun dari kita mengambilnya ilmuwan gitu ataupun guru ataupun siapapun itu gitu kan, ketika kita mengambil mengambil saran ataupun mengambil solusi yang digunakan oleh orang-orang tersebut gitu kan untuk mengatasi suatu masalah, itu seharusnya memang tidak bisa gitu kan digunakan untuk suatu permasalahan yang ada saat ini, meskipun ketika suatu masalah sosial gitu kan yang pada dasarnya memang terus berkembang dan terus berubah sehingga hingga zaman kini, tetapi kita tetap bisa menggunakan gitu kan konsep-konsep ataupun pemecahan masalah dari orang-orang pada zaman dahulu gitu kan, bisa dijadikan sebagai contoh. Meskipun ini dalam hal sosial gitu yang selalu berubah dan juga selalu berkembang gitu. Nah, dalam pemecahan masalah perkotaan ya secara struktural ini ada beberapa yang disebutkan gitu kan oleh Kingsley pada tahun 1994. Dia menyusun suatu konsep ataupun disebut sebagai kebijaksanaan gitu kan untuk pembangunan dalam suatu perkotaan gitu kan, yang mencakup ada 4 aspek di sini. Yang pertama, upaya-upaya peningkatan produktivitas ekonomi perkotaan yang diperkuat oleh komitmen mengembangkan pemahaman masalah perkotaan secara menyeluruh sekaligus menyangkut pembangunan pedesaan. Artinya ketika peningkatan produktivitas ekonomi di perkotaan ini tidak mengabaikan ataupun tidak hanya melihat gitu kan dari sudut pandang ekonominya saja gitu kan, sehingga ketika mengembangkan suatu perkotaan tidak ada masalah yang dipandang sebelah mata gitu kan. Artinya ada suatu masalah itu harus diselesaikan secara adil gitu kan. Nah, ketika mengembangkan perkotaan secara menyeluruh ini, paling tidak di sini harus dipecahkan 4 kendala yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas suatu perekonomian di perkotaan. Yang pertama, menyediakan sarana infrastruktur perkotaan. Tentu saja fasilitas harusnya memang diutamakan gitu untuk peningkatan produktivitas ekonomi khususnya gitu kan di perkotaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengaturan gitu kan. Pengaturan alokasi lahan agar memberikan kepastian dalam aktivitas produksi dan keberlanjutannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajemen perencanaan dan pembangunan sarana infrastruktur perkotaan. Artinya ketika suatu bangunan gitu kan untuk perekonomian dibangun harus dengan adanya manajemen ataupun perencanaan yang benar-benar matang gitu kan. Artinya ketika membangun bangunan ini untuk apakah manfaatnya gitu kan, apakah ada masalah jika bangunan ini dibangun gitu kan, harus adanya manajemen yang totalitas gitu kan untuk ketika membangun sarana infrastruktur di perkotaan.
khususnya di perkotaan gitu. Yang keempat, meningkatkan dukungan sektor finansial. Artinya ketika memang untuk membangun suatu infrastruktur itu kan tidak gratis lah gitu kan. Artinya butuh sesuatu hal yang menunjang untuk pembangunan tersebut, khususnya yaitu dana gitu kan. Ketika dana ini ada gitu kan, maka pembangunan ekonomi ataupun infrastruktur itu pasti akan tetap berjalan. Nah, dari kebutuhan dana ini pastinya adalah gitu kan dari peran-peran pemerintah ataupun dari masyarakatnya sendiri yang ikut membangun dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di perkotaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat yang tertinggal, artinya masyarakat miskin. Kalau di perkotaan kan banyaknya masyarakat yang pindah ke perkotaan, tetapi pada dasarnya dalam segi pemahaman ataupun dalam segi skill dalam contohnya dalam berekonomi lah gitu kan, pada dasarnya kurang gitu kan, kurang artinya mereka belum tentu memahami dalam jangka perekonomian perkotaan gitu kan, artinya berbeda lah gitu kan antara pengurusan perekonomian di perkotaan atau maupun di pedesaan itu pasti berbeda, sehingga ketika masyarakat desa berpindah ke ibu kota ataupun ke perkotaan, ketika masalah pemahaman ataupun ilmu gitu kan, ilmu yang mereka punya sedikit ataupun bahkan tidak ada gitu kan, pasti mereka akan sulit untuk hidup di sana, sehingga dalam segi pengetahuan dan juga skill ini harus ditingkatkan. Slide selanjutnya mungkin. Nah, ketika membicarakan suatu perkotaan memang tidak bisa ataupun tidak bisa dihiraukan ketika ada suatu industri perindustrian gitu kan. Pasti selalu ada gitu kan. Nah, ketika mengembangkan suatu industri memang pada dasarnya untuk pengembangan ataupun pembangunan gitu, tetapi memang pada dasarnya ketika apa yang suatu direncanakan oleh manusia tidak akan sempurna gitu kan, pasti ada kekurangan-kekurangan. Contoh lah gitu kan untuk suatu industri seperti ini gitu, suatu perindustrian gitu kan, pasti ada suatu masalah gitu kan, tetapi memang seharusnya kan gitu untuk ketika ada suatu permasalahan itu kita setidaknya gitu kan ketika mendirikan suatu perindustrian bukan hanya memikirkan tentang kebermanfaatannya juga gitu kan, tetapi kita juga bisa mengatasi masalah ataupun mereka ataupun kita juga gitu kan, ketika ada masalah dari perindustrian tersebut kita bisa memikirkan solusinya gitu kan. Setidaknya kita bisa berusaha gitu. Yang pertama dari pencemaran industri ini ada air pollution. Air pollution ini ketika karbon dioksida yang dikeluarkan oleh otomotif ataupun kendaraan gitu kan di perkotaan yang banyak gitu, ataupun disebut sebagai melewati batas gitu kan, ataupun disebut sebagai tidak sehat lah gitu kan, tadi disebutkan. Nah, polusi ini gitu kan oleh pabrik industri berat menyebabkan hujan asam yang merusak hutan. Peraturan menggunakan saringan udara dan teknologi pengurangan emisi sulfur yang dikeluarkan. Artinya dalam segi air pollution ini adanya ketika karbon dioksida yang ada di perkotaan ini melebihi batas penanganan gitu kan. Ketika yang bisa ditangani oleh masyarakat luas, sehingga seharusnya dari perindustrian itu sendiri gitu kan bisa meminimalisir gitu kan dari masalah air pollution ini. Yang kedua ada water pollution. Ketika kita membicarakan suatu industri, pasti kita memikirkan tentang adanya limbah gitu kan. Ketika memikirkan suatu industri pasti adanya suatu limbah gitu kan. Nah, salah satunya juga adanya limbah. Ketika limbah-limbah tersebut ataupun kita sebutlah sampah gitu kan. Ketika sampah ataupun limbah tersebut dari industri tersebut dibuang secara
secara sengaja gitu kan dibuang ke sungai-sungai ataupun ke danau ataupun ke laut, itu kan tentu saja itu kan akan mengakibatkan suatu permasalahan yang lain, dan juga akan semakin rumit ketika suatu perindustrian tersebut tidak memikirkan solusi bagaimana cara untuk mengurangi limbah tersebut, sehingga tidak dibuang semena-mana gitu kan, kemana-mana saja dibuang gitu kan. Mereka tidak memikirkan untuk mengatasi masalah limbah tersebut. Yang ketiga, land pollution. Ketika masalah kerusakan kualitas tanah gitu kan, yang pada contohnya tererosi oleh polusi dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu contohnya mungkin dalam teorinya gitu kan, untuk membangun suatu perindustrian itu kan membutuhkan lahan yang memang cocok. Artinya cocok ini dalam kebermanfaatannya banyak dan meminimalisir kerusakan yang diakibatkan perindustrian untuk lingkungannya gitu kan. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Mereka bisa memikirkan sendiri gitu kan, dari model ataupun hal-hal yang menjadi industri itu untuk apa dibangun gitu kan. Dan mulai dari sana gitu kan mereka bisa memulai memikirkan, ataupun memang harusnya gitu kan memikirkan solusi ketika kedepannya ada suatu permasalahan gitu kan, ataupun ketika masalah itu baru gitu kan, mereka pun bisa berpikir ataupun menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya di. Nah, pencemaran industri dan solusi di wilayah perkotaan. Nah, secara umum ini gitu kan, maksudnya secara umum ini ketika masalah dari perindustrian tersebut dipikirkan oleh pemilik industri, pemerintah ataupun masyarakat, itu ada beberapa solusi gitu kan, yang bisa dipikirkan oleh seluruh pihak gitu kan. Di antaranya menjalankan program Community Social Responsibility, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kualitas lingkungan hidup. Nah, program ini adanya peran dari industri ataupun masyarakat maupun pemerintah juga untuk bisa melestarikan kualitas lingkungan hidup ketika ada suatu perindustrian di wilayah tersebut gitu kan. Tetapi juga tidak merusak, ataupun ketika ada kerusakan kita bisa melestarikan ataupun memperbaiki kerusakan tersebut, baik dari pihak pemilik industri atau pemilik perusahaan tersebut, dari pemerintah juga dari masyarakatnya gitu kan. Yang kedua ada memperhitungkan dampak lintas sektor. Dampak lintas sektor dalam proses produksi memanfaatkan bahan baku alam secara berkelanjutan. Artinya ketika dalam proses produksi tersebut bahan-bahan yang digunakan ini kita bisa, pemilik perusahaan bisa memilih ataupun bisa memilah gitu kan, bisa memilah bahan-bahan yang ketika bahan tersebut sudah digunakan akan menghasilkan limbah kan, ataupun maksudnya hal-hal barang-barang yang sudah digunakan ada sisa tidak dibuang begitu saja gitu kan. Artinya adanya limbah itu tidak dibuang begitu saja, tetapi dia itu bisa memikirkan gitu kan, bagaimana suatu limbah itu tidak dibuang, tetapi dia bisa memikirkan bagaimana ketika limbah tidak dibuang sehingga si limbah tersebut bisa bernilai gitu kan. Artinya bisa diolah kembali ketika yang pada dasarnya limbah ataupun disebut sampah lah gitu kan. Kita bisa mendaur ulang, dia bisa mendaur ulang gitu kan. Ketika untuk mengurangi ataupun meminimalisir masalah limbah yang saat ini banyak gitu kan. Yang selanjutnya ada prinsip intinya prinsip ini dalam manajemen pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam. Artinya contohnya gitu kan, dalam pendirian infrastruktur industri tersebut memilih atau memilah lahan yang cocok. Artinya kan tadi disebutkan cocok itu ketika mendatangkan banyak manfaat, tetapi juga
tidak menimbulkan kerusakan ataupun meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh industri tersebut untuk lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya, mengembangkan pola hidup kekitaan ketimbang keakuan. Artinya ketika suatu industri itu kan didirikan gitu kan, tidak hanya memikirkan industri tersebut saja, tetapi juga harusnya gitu kan memikirkan lingkungan sekitar, sehingga lingkungan tersebut tidak rusak gitu kan karena industri tersebut. Ya meskipun pada dasarnya sih apa yang dilakukan manusia memang pada dasarnya merusak gitu. Pada dasarnya gitu kan dalam sudut pandangnya pada dasarnya merusak, tapi ya sebagai salah satu penemuan ataupun solusi yang dilakukan oleh manusia gitu kan untuk melestarikan alamnya gitu kan. Meskipun pada dasarnya memang tidak akan pernah seimbang gitu. Ya nanti bisa ditanyakan kembali lah gitu. Nah, yang selanjutnya menghasilkan proses produksi dengan mengoptimalkan upaya renewable resources. Artinya tadi lah gitu kan, pemanfaatan tata ruang dan proses produksi yang sedikit limbah dan polusi. Artinya ketika mendirikan suatu perindustrian, masalah yang ada itu bisa diselesaikan gitu kan. Contohnya limbah gitu kan. Ketika limbah itu ketika industri didirikan, limbah sudah pasti ada gitu kan. Ketika memikirkan suatu industri, limbah pasti ada gitu kan. Nah, ketika limbah ada, seharusnya gitu kan kita memikirkan ataupun pemilik perusahaan itu bisa memikirkan gitu kan, bagaimana caranya si limbah tersebut itu tidak bisa bernilai lah gitu kan, bisa bernilai artinya bisa digunakan kembali ketika yang titelnya limbah ataupun sampah lah gitu kan, bisa bernilai sehingga bisa mengembangkan khususnya perekonomian lah gitu, bisa mengembangkan perekonomian lebih lanjut. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin nanti gitu. Silahkan Bang Ardi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang pemecahan lingkungan yang ada di kota. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan pada hari Selasa ya. Untuk sekian dari kelompok 12, apabila ada kekurangan kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.